anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita semua masih disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kita semua masih diberi sehat dan kuat oleh Tuhan, sehingga di pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2020, kembali lagi kita, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, serta orang tua, kita boleh sama-sama lagi beribadah, lewat ibadah anak-anak sekolah minggu, dan kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi sehat dan kuat, dan kita sudah memasuki bulan Juni, dan mungkin juga buat anak-anak sekolah minggu mungkin sudah ada yang selesai mengikuti ujian kenaikan kelas, Kalau ada yang sudah selesai, selamat selesai melaksanakan ujian, dan semoga orang memperoleh hasil yang terbaik. Dan juga mungkin masih ada yang masih akan mengikuti ujian lagi di minggu depan. Nah, orang tetap mempersiapkan diri untuk boleh mengikuti ujian, dan nantinya orang akan memperoleh hasil yang terbaik. Nah, sekarang ini marilah orang semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh sama-sama beribadah di pagi hari ini. Nah, diundang kita semua untuk berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita menyanyi, kita menyapa Tuhan Yesus lewat lagu Selamat Pagi Bapa. Semangat semua. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih, Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus sungguh berbunga daripada semua yang mengejar kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang esa, kami puji nama Tuhan yang esa. Kita masih lagi menyanyi lagu Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Kalau bilang happy berarti kita semua penuh semangat. Happy semua. Ya ya ya, happy ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita sambung lagi dengan lagu hari ini, harinya Tuhan. Penuh semangat, senyum semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Tapi sebelumnya dengan sikap berdoa, kita menyanyi Tanganku Ada Dua.
Kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, Kau yang begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kembali lagi di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, Kau sudah boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Kau berkati kami Tuhan, kuasai hati pikiran kami, biarlah kami boleh beribadah sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Inilah doa dan semua yang kami Tuhan, mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita masih berdiri semua dan kita masih menyanyi lagi dua lagu. Lagu Aku Anak Raja dan lagu Kudaki-daki. Pertama lagu Aku Anak Raja. Pembacaan Alkitab serta perenungan firman Tuhan. Untuk anak Abraham akan dilayani oleh Ci Indri Mundung Kaporo, dan untuk anak Esther akan dilayani oleh Penatua Ci Deborah Holong Istihar. Sebelum kita berdoa dan baca kitab suci, saat ini kita akan angkat lagi satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Untuk Ci Indri, untuk anak Abraham, dan Ci Deborah untuk anak Esther. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu Jemaat Gen Betania, khususnya anak-anak Abraham. Di pagi hari ini orang akan membaca firman yang terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-21. Sekali lagi, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Semua
semua ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas hari yang baru yang Engkau boleh berikan bagi kami, di mana kami anak sekolah minggu Jemaat Gembala Betania boleh kembali beribadah, memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kami boleh dapat memahami, bahkan terlebih kami sebagai anak-anak, kami boleh dapat melakukan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang akan membentangkan cerita firman-Mu, tuntun dia agar boleh dapat membentangkan firman dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, orang pembacaan di pagi hari ini terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-21. Kalau semua sedapa, adik-adik di rumah mengikuti Enci di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Kita mulai. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, dan dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan firman kita di saat ini yang terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-21. Adik-adik, anak-anak Abraham yang diberkati Tuhan, sebelum Encik bercerita lanjut di pagi hari ini, orang akan menyaksikan video yang akan ditayangkan di saat ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Damai di hati. Apa kabar kita hari ini?
Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi orang saksikan video yang telah diputarkan dan kita telah melihat bahwa video tersebut tentunya bercerita tentang pembacaan kita di saat ini yang diawali dengan sikap Nikodemus yang sangat terkesan dengan keajaiban yang dilakukan oleh Yesus di Yerusalem, dan karena itulah ia berusaha melakukan perjumpaan dengan Tuhan Yesus dengan tujuan mengetahui lebih banyak tentang diri Yesus dan memahami lebih banyak tentang kehendak Allah di dunia ini. Nah, adik-adik, Nikodemus ini adalah seorang Farisi, yaitu seorang Farisi itu dia seorang yang memisahkan diri dari kehidupan masyarakat biasa, atau menjalankan setiap perincian, aturan, bahkan hukum para ahli kitab yang jumlahnya ribuan. Jumlah mereka tidak pernah lebih dari 6.000 orang. Selain itu, Nikodemus ini adalah seorang penguasa Yahudi, seorang anggota Sanhedrin yang salah satu tugasnya ialah memeriksa dan menangani siapapun yang dicurigai sebagai nabi palsu. Latar belakang ini menambah keheranan pembaca yang sebenarnya tujuan Nikodemus menjumpai Yesus tidak termasuk orang Farisi, bukan ahli Taurat, terlebih lagi ia mendapat label penghujat Allah. Nikodemus pada malam hari dengan dua kemungkinan. Yang pertama, bagi para rabi, waktu yang paling baik untuk mempelajari hukum biasanya adalah pada malam hari, ketika seorang ada dalam keadaan tenang atau tak diganggu. Atau yang kedua, Nikodemus melakukan perjumpaan dengan Yesus secara sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh orang-orang Yahudi yang lain. Nikodemus membuka percakapan yang tidak sangat sopan dan penuh rasa hormat, tetapi juga mengakui keberadaan Yesus sebagai rabi yang otoritasnya hanya sebagai bagian dari orang-orang yang telah membangun aturan-aturan spiritual yang harus dianut, melainkan juga orang yang diutus oleh Tuhan dan mendapatkan kuasa darinya. Pengakuan ini tidak hanya muncul dari Nikodemus sendiri, melainkan kesan yang menyaksikan pengajaran dan hal-hal yang luar biasa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupannya. Di situ orang boleh lihat di ayat yang kedua, dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda mujizat yang dapat diadakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jadi Nikodemus ini dia pun melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak tanda-tanda mujizat, dan dia pun heran. Maka Nikodemus datang berkunjung untuk mencari tahu tentang kehendak Allah di dalam dunia. Di sini dikatakan Nikodemus sungguh-sungguh ingin menanyakan kepada Yesus hal-hal tertentu yang belum diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai seorang rabi yang berdialog dengan rabi lain. Ia berpikir tentang suatu suasana diskusi yang akademis. Nah, adik-adik, ketika orang juga sudah melihat video yang tadi, orang juga
di sini harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Allah sangat mengasihi dan telah menyelamatkan kita, bahkan memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika kita mau bertobat dan tetap terus berjalan kepada kehendak Tuhan. Orang harus mengakui akan orang pe dosa-dosa dan terus percaya dan meminta Roh Kudus agar tetap tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia baru yang tinggal hidup di dalam Yesus. Bagi kita yang sudah percaya, mintalah agar Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran, sehingga kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu berusahakan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga pun harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan orang tua, di mana mama, papa, oma, opa, bahkan orang-orang yang terdekat, om, tante, dan juga guru-guru yang selalu menjaga, merawat, bahkan membimbing kita semua. Nah, adik-adik Nikodemus pun di sini dia sangat ingin belajar. Ketika dia tidak mengerti, dia bertanya sampai dia benar-benar mengerti. Di sini juga kita diajarkan agar kita jangan takut bertanya. Bila orang di kelas tidak mengerti sesuatu, tanyakanlah. Pertanyaan mungkin memang sama dengan orang teman-teman yang lain. Tapi jika kita berani dengan gagah mau bertanya, pasti guru pun akan menjawab pertanyaan, maka kita pun akan memahami dan mengerti. Dari pertanyaan pun itu membantu guru agar dorang dapat lebih memahami bagaimana mungkin lebih jelas untuk mengajarkan kepada kita semua. Jadi di sini dikatakan jangan takut untuk bertanya tentang hal-hal yang membangun orang kehidupan dalam orang pertumbuhan. Walau masih kecil, orang jangan takut bertanya. Terlebih orang jangan takut bertanya kepada orang tua, karena orang tua pasti akan memberikan jawaban yang bijaksana daripada orang bertanya orang tamang-tamang yang satu umuran dengan orang. Yang pasti orang jawaban karena orang satu umuran pasti jawaban tidak bijaksana. Tapi marilah kita jangan takut bertanya kepada orang tua tentang hal-hal yang positif yang membangun orang kehidupan dalam menjalani hidup yang sekarang ini, yang mungkin pada saat ini juga orang masih ada dalam pandemi virus COVID-19. Orang harus percaya bahwa ketika orang berharap penuh kepada Tuhan, pasti orang suasana akan kembali seperti semula. Bahkan kita pun akan bertemu kembali dengan teman-teman yang ada di Jemaat Gem Betania, boleh bersama-sama beribadah, memuji serta akan nama Tuhan. Untuk itu walaupun kita masih kecil, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Dan kita pun belajar dalam pembacaan ini agar senantiasa memberi diri kita kepada tuntunan daripada Roh Kudus. Dan jangan malu untuk bertanya, untuk menjalani kehidupan di saat ini. Demikianlah cerita firman di saat ini, dan Enci ada satu ayat hafalan. Jangan berpikir di Yohanes 3 ayat 16. Bukan, paling semua so hafal, udah di luar kepala itu jadi ayat hafalan biasanya. Tapi ayat hafalan saat ini terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayat 3b. Sekali lagi, ayat hafalan
semua buka Alkitab terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayat 3b. Kalau semua sudah apa? Mari orang baca sama-sama dan kemudian dihafal. Pasti kalau anak Abraham ya tidak lama aja hafal toh. Beda dengan anak-anak yang lebih kecil. Sekali lagi, terang ayat hafalan terdapat dalam Yohanes 3 ayat 3b. Kita baca sama-sama, kita mulai dari alamatnya. Yohanes 3 ayat 3b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3b. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 3b. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi PR buat anak-anak Abraham di rumah agar orang dapat menghafal banyak ayat-ayat hafalan. Yang pasti bukan hanya sekedar menghafal, tapi pun boleh dapat terapkan dalam orang kehidupan. Oh pasti, jangan cuma banyak-banyak menghafal, tapi di orang tindakan di rumah yang tidak menunjukkan bahwa orang anak-anak Tuhan. Dan sebelum menutup orang perenungan di saat ini, orang akan belajar lagu yang akan Encik putarkan dalam video ini. Kenal Yesus, hidupku yang berubah. Sejak kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku
sudah membaca Alkitab dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, dan orang juga sudah dengar cerita Ci Indri Mundung Kaporo dan Ci Penatua de Beraholung, dan juga tadi orang sudah belajar lagu baru. Nah, orang tetap terus belajar lagu ini supaya minggu-minggu depan orang sudah lihat video lagi, orang langsung menyanyi, dituntun oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Diakonia. Sekali lagi. Saat ini kita akan masuk pada doa syafaat. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Semua dengan sikap berdoa. Kita menyanyi Bapa ku datang padamu. Sore dan malam hari. Semua ambil sikap berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas pagi hari yang indah ini yang boleh Engkau berikan bagi kehidupan kami, di mana kami anak-anak sekolah minggu, terlebih khusus anak-anak Abraham, boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemi Betania. Tadi kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan boleh tertanam dalam hati, pikiran kami, bahkan terlebih boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam kerjaan surga, berdoa pun kami bagi Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemi Betania, mulai dari penatua bahkan komisi yang ada, biarlah terus diberikan kekompakan, kebersamaan, walaupun dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Tapi kami percaya ketika melayani Tuhan, semangat kami dan kebersamaan kami tidak akan pernah pudar. Bapa di surga, berkati juga seluruh anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemi Betania. Biarlah terus kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian kehidupan anak-anak ini. Berkati pertumbuhan mereka agar senantiasa mereka boleh hidup dan tumbuh dalam Tuhan. Berkati juga orang tua yang selalu menjaga, melindungi anak-anak
sekolah minggu, agar senantiasa pun diberikan kesehatan kekuatan oleh Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi jemaat kami, Jemaat Gembala Betania Makrel Timur, berkati Pendeta Leonora Pardede Gontung STH sebagai Ketua Badan Kerja Majelis Jemaat Gembala Betania. Biarlah terus diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, diberkati keluarga Pardede Gontung. Bahkan kami berdoa juga buat para pelsus, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6, semua yang bertugas dalam pelayanan yang ada di Jemaat Gembala Betania. Kami percaya kami semua dalam lindungan daripada Tuhan. Berikan terus kami kondisi yang kuat dan sehat, agar senantiasa kami boleh dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita iman. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh dapat terus terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang pada saat ini sedang terjadi pandemi virus corona atau virus COVID-19. Kami terus berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan terus menjaga, melindungi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terlebih khusus buat kota kami, provinsi kami, Sulawesi Utara, Kota Manado, terlebih lingkungan 3 Makrel Timur. Biarlah kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian kehidupan kami, masyarakat, bahkan pemerintah yang ada. Jauhkan kami dari virus ini Tuhan, agar kami dapat menjalani setiap aktivitas kami dengan penuh sukacita iman dan penuh tanggung jawab. Berkati juga para dokter, tenaga medis yang sedang berupaya menangani pasien virus corona ini. Bila terus mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberikan sehat dan kuat, terlebih kekuatan yang prima oleh Tuhan. Jauhkan mereka dari terinfeksi virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kehidupan kami, hari ini, esok, dan seterusnya, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, diundang kita semua untuk berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan berkat, tetapi sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, "Bekerja Kristus." Hidup penuh
Saat ini kita akan menerima berkat dan kita menyanyi Bapa terima kasih. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu di pagi hari ini sudah boleh terlaksana dengan segala baik. Dan terima kasih buat teman-teman guru sekolah minggu yang sudah boleh bersama-sama melayani di pagi hari ini. Bu Penatua Jekli Penkahu, Ci Penatua Dewara Holung STH, dan Ci Indri Mundung Kaporo. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menyertai C dan Ungku dalam setiap tugas tanggung jawab, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan masing-masing bersama dengan keluarga akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan juga buat adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, bahkan orang tua yang ada, terima kasih juga sudah boleh beribadah pada sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus akan terus memberkati kita semua dalam setiap tumbuh kembang kita, dalam setiap aktivitas kita. Setiap hari akan terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan pesan C, orang tentu semua hari-hari so dengar anjuran dari pemerintah toh. Jadi tetap sampai saat ini kita semua masih terus tetap diam di rumah saja. Tetap belajar di rumah, bahkan kita tetap terus beribadah dan berdoa di rumah. Dan jangan lupa orang semua rajin cuci tangan, dan kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Karena ceria ada adik-adik sekolah minggu yang sejak keluar rumah. Ada lihat kemarin ada yang berjaga portal kan? Ada ikat dia mama ada berjaga portal. Nah, tetap menjaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar rumah. Dan juga tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum susu, pokoknya makan makanan yang banyak gizi supaya orang daya tahan tubuh kuat. Jadi ini virus corona tidak gampang menyerang orang. Nah, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi.